Dahi Naira berkerut-kerut memperhatikan video dalam surel yang dikirim Sinta. Kalau ini pasti ibu. Naira menyentak tangannya ke atas meja. Kenapa juga ibu pakai bajuku? Apa mas sudah tidak membelikannya pakaian? Dua mata wanita yang menjadi sekretaris itu menatap tanpa berkedip, sampai pada adegan cipika-cipiki yang terlihat sangat aneh. Mata Naira memicing curiga. Ampun, ini malu-maluin banget asli. Tangan Naira terkepal, tanpa sadar ia merepas map yang harus diberikan pada sang bos hingga robek. Apa-apaan mas sudah, norak, malu-maluin banget, tungkusnya kasar. Naira, suara bass seseorang pria terdengar sangat dekat. Tanpa ia tahu, Anggara berdiri di belakangnya dengan membungkukkan badan. Ia penasaran kenapa sekretarisnya itu merobek laporan yang susah-susah dibuatnya. Naira tersentak kaget sampai berjingkat dan jatuh dari kursi. Untung saja tubuhnya ditangkap Anggara hingga tak membentur lantai. Mata wanita itu melebar sempurna kala sadar Anggara yang memeganginya. Namun Naira yang merasa risih bereaksi lebih. Ia menjatuhkan dirinya sendiri ke lantai dan mengaduh kesakitan. Anggara yang sempat menatap sinis pada layar laptop kini menarik senyum simpul. Butuh bantuan? Tanya bos sambil mengulurkan tangannya. Enggak bos, makasih. Naira menggeleng sambil tersenyum. Lebih tepat meringis menahan kesakitan. Anggara tergelak sebentar, namun ia cepat menguasai diri dengan berdahem. Naira cepat bangkit dan berdiri dengan kepala menunduk, merasa bahwa Angga ingin memperlihatkan kewibawaannya sebagai seorang atasan. Nay, ucap Anggara menggantung dengan ekspresi seolah tengah marah padanya. Naira yang sadar cepat mencari-cari sesuatu. Apa gerangan yang membuat bosnya itu marah? Dia celingukan ke kanan dan ke kiri hingga mendapati kertas-kertas yang baru diprint lecek dan sobek bertengger manis di atas meja. Mata dan mulut Naira membulat sempurna karena terkejut. Diambilnya barang tersebut dengan ekspresi kalut, lalu mengangkatnya di depan si bos. Begitu ia kembali sadar bahwa bosnya masih menatap dengan bergeming, Naira segera menyembunyikan di belakang tubuhnya. Anggara menyilang tangan di dada lalu menautkan dua alis. Wanita itu begitu menyesal, dia pasti kena omel sekarang. Apalagi salinannya entah tersimpan di mana. Dan gak lama lagi waktu bertemu utusan dua pemegang saham terbesar perusahaannya. Dua mata elang itu kini menyorot pada sekretarisnya yang tengah menunduk. Naira mengikit bibir bawah pasrah dengan menggenggam kertas lebih erat. Apa suamimu berselingkuh, Nay? Suara bos itu terdengar menekan. Naira sontak mendengar. Pak bos apa-apaan? Kenapa pria itu malah membahas hal pribadi? Ia menatap bingung sekarang. Bukan lagi rasa takut seperti sebelumnya. Ia lalu ingat bahwa tadi tengah memutar video dari Sinta. Begitu berbalik, ia mendapati video masih bergerak di komputernya. Naira berburu-buru menggerakkan mouse dan mematikan video tersebut. Sudah berapa lama? Tanya Anggara sementara Sinta masih sibuk mengoperasikan komputernya. Setelah selesai, ia segera kembali menatap sang bos lalu memperlihatkan berkas di tangannya. Saya akan segera mengurus dan menyelesaikan ini. Maaf, ucap Naira datar tanpa menjawab pertanyaan si bos. Lalu cepat duduk menyalakan komputer dan memulai mencari data yang tersimpan. Anggara mendesah, ia kecewa Naira tak merespon kepeduliannya. Begitu mulai sibuk kembali, dia bisa melihat dengan ekor mata Anggara berjalan menjauh.
masuk ke dalam ruangannya dengan wajah yang terlihat kesal. Naira celingukan memastikan pria itu benar-benar hilang dari pandangannya hingga bebas mendengkus lantaran terlalu ikut campur urusan pribadinya. Kenapa dia begitu ikut campur dengan urusanku? Ini memalukan, seolah aku mendapat pria terbaik setelah putus dengannya. Dia yang mulai mengetik sesuatu tiba-tiba menelangkan kepala, berpikir agak lama. Apa dia sedang mengejekku? Wanita itu tak bisa konsen pada kerjaannya sekarang. Naira mendesah, berusaha fokus pada pekerjaan yang harus selesai. Mengingat ucapan Anggara, dia mulai kesal. Kesal pada Huda yang bersikap begitu berlebihan dengan sang ibu. Bahkan Anggara saja mengira mereka selingkuh. Tiba-tiba terbesit rasa cemburu di hati. Lebih jika dipikir, Rindi terlihat sangat muda dan menarik. Apa iya Mas Huda benar-benar anak kandungnya? Kenapa aku jadi tak tenang gini? Naira pulang lebih cepat dari biasanya, ingin memberi waktu berdua dengan mertua dan mengenal lebih jauh. Ada banyak hal yang ingin ia tanyakan, termasuk kebenaran hubungan ibu dan anak antara Huda dan Rindi. Selain itu, ia juga ingin mempersiapkan waktu lebih banyak, karena malam ini Huda akan mengajaknya keluar makan malam. Mereka biasanya sudah lama tidak menghabiskan waktu santai di luar rumah, mengingat masa-masa indah dulu. Mungkin dengan begitu bisa meredam prasangka dan cemburunya. Wanita itu mengurutkan kening kala melihat mobil Huda terparkir di garasi. Apa dia sudah pulang? Saat di depan pintu, Naira membuka kunci. Lagi-lagi tak bisa. Pasti karena sang suami lupa lagi mencabut kunci, atau mungkin karena mereka di rumah jadi dikunci manual. Setelah mengetuk dan tak ada jawaban, akhirnya ia berjalan ke pintu belakang. Sang ibu mertua pasti sedang di dapur dan sang suami mungkin di lantai atas. Saat berada di belakang dan mengetuk berkali-kali tak ada jawaban, berarti sang mertua tak ada di sana. Naira mendesah lelah, namun matanya melebar kala menarik handle pintu, ternyata terbuka. Wanita dengan setelan kerja itu menghela napas lega. Ia pun masuk ke dalam. Benar saja mertua tak ada di dapur. Lalu berjalan ke ruang tengah, menapiki keramik-keramik yang berjajar rapi di lantai. Ruang tengah kosong, mungkin sang ibu sedang sibuk di balkon atau di kamar. Biarlah, aku mau ganti baju dulu, gumamnya yang akan naik ke lantai atas. Namun baru menapaki dua anak tangga, kakinya berhenti kala mendengar suara cekikikan dari kamar ibunya, disertai suara aneh seperti orang merintih kesakitan. Dada Naira berpacu kencang. Ia pun segera memutar arah dan melangkah ke sana. Sinta harus tahu apa yang terjadi. Pikirannya tak karuan mengingat Huda berada di rumah suaminya yang tengah bersenang-senang dengan ibunya. Tanpa basa-basi, ia menarik gagang pintu kamar mertua yang ternyata juga tak dikunci. Mata Naira membelalak sempurna melihat apa yang ada di kamar tersebut.